Halo semuanya, kali ini kami akan membahas mengenai gizi bagi ibu hamil. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar mengenai apa itu kehamilan, apa saja yang terjadi selama kehamilan, dan yang terpenting adalah bagaimana untuk mencukupi kebutuhan gizi selama kehamilan sehingga bisa mengoptimalkan kehamilan yang sehat. Oke, sebenarnya apa sih kehamilan itu? Kehamilan merupakan suatu proses alami yang diawali oleh pembuahan sel ovum oleh sel sperma. Nah, peristiwa ini sendiri disebut dengan konsepsi. Dan setelah konsepsi terjadi, akan terbentuk sel baru yang disebut dengan zigot. Nah, zigot ini nanti akan menempel dan tertanam di dinding rahim, dan seiring berjalannya waktu, zigot ini akan tumbuh dan berkembang menjadi janin yang siap untuk dilahirkan. Nah, kehamilan ini berlangsung selama 38 sampai 40 minggu, dihitung dari hari pertama haid terakhir. Sedangkan bayi yang lahir pada usia kehamilan 38 sampai 40 minggu itu disebut dengan bayi cukup bulan. Sementara itu, bayi yang lahir pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu disebut dengan bayi prematur. Nah, pada kelahiran prematur itu membutuhkan intervensi medis lebih lanjut untuk memastikan kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi. Umumnya, periode kehamilan itu dibagi menjadi 3 trimester berdasarkan usia kehamilan, yaitu ada trimester pertama untuk usia kehamilan 0 sampai 13 minggu, kemudian ada trimester kedua untuk usia kehamilan 14 sampai 26 minggu, dan ada trimester ketiga untuk usia kehamilan 27 sampai 40 minggu. Kita akan mulai pembahasan pertama dari trimester pertama, yaitu pada usia kehamilan 0 sampai 13 minggu. Trimester 1 disebut juga dengan periode kritis kehamilan atau periode kritis tumbuh kembang janin. Kenapa? Karena pada periode ini seluruh organ tubuh janin sedang dibentuk. Jika kita menganalogikan tubuh dengan rumah, nah pada periode ini struktur, pondasi, dan juga rangka rumah kita itu sedang dibentuk. Dan kegagalan tumbuh kembang janin pada periode ini bisa meningkatkan resiko janin mengalami kecacatan, kemudian keguguran, dan juga kematian dini pada janin. Nah, kalau misalnya kita ingin punya rumah yang kokoh dan kuat secara struktur dan pondasi, tentu kita harus menyediakan bahan bangunan terbaik dan menyediakan lingkungan pembangunan yang memadai. Nah, sama halnya dengan tubuh, jika kita ingin punya janin yang kuat dan sehat, tentu kita harus memperhatikan kondisi kesehatan ibu, terutama mencukupi kebutuhan asupan gizi ibu selama kehamilan. Berikut adalah ilustrasi tumbuh kembang janin setiap minggunya. Pada kehamilan trimester pertama atau usia kehamilan 0 sampai 13 minggu, seluruh organ tubuh janin mulai terbentuk seperti jantung dan sistem peredaran darahnya, panca indera, alat gerak tubuh, termasuk juga ada otak dan sistem persyarafannya, ada alat kelamin, bahkan hingga sistem imunnya. Nah, karena sebegitu pentingnya tumbuh kembang pada periode ini, dibutuhkan asupan gizi yang tepat, baik secara kuantitas juga kualitas untuk mengoptimalkan tumbuh kembang organ janin. Lalu, apa saja dampak dari ketidakcukupan asupan gizi pada trimester 1? Yang pertama adalah tumbuh kembang organ janin menjadi tidak optimal. Kenapa? Karena seluruh zat gizi baik itu makronutrien maupun mikronutrien dibutuhkan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang organ janin. Zat gizi ini ibarat bahan baku untuk membangun rumah. Kalau misalnya kita ingin punya rumah yang kuat dan kokoh secara strukturnya, tentu kita harus menyediakan bahan baku untuk membangun rumah yang terbaik. Nah, jika asupan zat gizi ini tidak tercukupi selama kehamilan, tentu akan meningkatkan risiko cacat bawaan pada janin karena organnya itu tidak terbentuk secara sempurna. Ibaratnya kalau misalnya kita ingin membuat tembok rumah,
Kalau misalnya semennya kurang, tentu temboknya menjadi tidak sempurna kan, akan mudah roboh, kemudian akan mudah rusak seiring berjalannya waktu. Dampak selanjutnya adalah menghambat tumbuh kembang otak janin. Otak merupakan organ yang laju pertumbuhannya paling cepat dibandingkan organ lainnya. Jika kita melihat diagram sebelumnya, di situ bisa terlihat bahwa otak mulai tumbuh dan berkembang di usia kehamilan masuk ke minggu ketiga. Nah, untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan otak yang cepat, tentu dibutuhkan asupan gizi yang optimal pada ibu hamil. Dan alangkah baiknya jika asupan gizi ini sudah mulai dioptimalkan sebelum konsepsi atau bahkan sebelum kehamilan itu terjadi. Kekurangan asupan gizi juga dapat meningkatkan risiko anemia pada ibu hamil, dan apabila kondisi ini tidak segera ditindaklanjuti, justru akan meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan, seperti berat badan lahir yang rendah, kemudian ada kelahiran prematur, bahkan hingga pendarahan pasca melahirkan. Selain itu, kekurangan zat gizi pada trimester 1 juga dapat mengakibatkan kenaikan berat badan yang tidak optimal. Kenapa? Karena sebenarnya kenaikan berat badan yang optimal selama kehamilan merupakan salah satu tanda bahwa janin tumbuh dan berkembang secara sehat. Jadi bisa dibilang kondisi kehamilan di trimester pertama ini ibarat kita sedang berpacu dengan waktu. Oleh karena itu penting sekali untuk memenuhi asupan gizi sedini mungkin untuk mengoptimalkan tumbuh kembang organ janin. Kenapa? Karena kalau misalnya asupan gizinya tidak optimal, itu bisa berdampak besar bagi kesehatan anak di masa depan. Selanjutnya, bagaimana kebutuhan zat gizi pada trimester ini? Pada trimester 1 terdapat penambahan energi sebesar 180 kilokalori dari total energi harian. Dan sebagian besar zat gizi, baik itu makro maupun mikronutrien, itu mengalami peningkatan. Dan beberapa zat gizi penting yang perlu diperhatikan selama kehamilan di trimester 1 antara lain seperti protein, asam lemak omega 3, asam folat, vitamin B12, kolin, vitamin K, vitamin D, zinc, zat besi, kemudian yodium, kalsium, dan juga fosfor. Sebenarnya apa saja sih manfaat zat gizi ini bagi kehamilan di trimester 1 dan dari manakah sumbernya? Nah, zat gizi yang pertama yang akan kita bahas adalah protein. Nah, protein ini merupakan bahan baku untuk membuat sel janin, dan dia juga merupakan bahan baku untuk membuat enzim yang berfungsi untuk memetabolisme zat gizi yang terkandung di dalam bahan makanan yang dikonsumsi oleh ibu. Nah, protein ini dia terkandung di lauk pauk hewani dan nabati seperti daging, ayam, telur, ikan, udang, kacang-kacangan, biji-bijian, termasuk olahannya seperti tahu, tempe, dan juga oncom. Nah, zat gizi selanjutnya ada lemak dan juga omega 3. Nah, lemak ini merupakan bahan baku untuk membentuk hormon kehamilan yang sangat dibutuhkan selama kehamilan ini berlangsung. Dan juga lemak ini berfungsi sebagai sumber energi cadangan bagi ibu hamil di trimester pertama. Dan khusus untuk asam lemak omega 3, dia berfungsi sebagai antioksidan yang mana tugasnya adalah untuk melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, bahan makanan yang mengandung lemak dan juga omega 3 itu seperti ikan, telur, alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga kelapa. Nah, selanjutnya ada zat gizi vitamin A. Nah, vitamin A ini dia dapat mengoptimalkan tumbuh kembang sel janin, termasuk sel imun dan juga sel organ vital seperti paru-paru. Kemudian asupan vitamin A yang cukup juga dapat menurunkan risiko kematian dan cacat bawaan pada janin. Nah, bahan makanan yang mengandung vitamin A dalam jumlah yang tinggi itu seperti hati sapi, kemudian ada sayur dan buah yang berwarna kemerahan atau berwarna orange. Zat gizi selanjutnya adalah kelompok vitamin B seperti asam folat, vitamin B12, dan juga kolin. Nah, semua zat gizi ini berperan penting dalam proses tumbuh kembang organ janin, termasuk pembentukan darah, sintesis DNA, dan juga perkembangan sel imun.
Oleh karena itu, kecukupan asupan vitamin B selama kehamilan dapat menurunkan risiko kecacatan bawaan pada janin, kemudian juga dapat menurunkan risiko anemia pada ibu hamil. Nah, bahan makanan yang mengandung zat gizi ini antara lain sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian, kemudian ada di telur, ikan, dan juga makanan fermentasi seperti tempe, tape, kefir, yogurt, dan dadih. Zat gizi yang tidak kalah pentingnya adalah vitamin D. Ia berperan dalam proses tumbuh kembang tulang dan juga sistem imun janin. Selain itu, asupan vitamin D yang cukup selama kehamilan dapat menurunkan risiko komplikasi selama kehamilan. Nah, sebenarnya tubuh kita secara alami dapat membuat vitamin D tapi dalam bentuk yang belum aktif atau bisa disebut dengan provitamin D. Nah, provitamin D ini nantinya akan disimpan di bawah kulit dan akan teraktivasi dengan bantuan sinar UVB dari sinar matahari. Oleh karena itu, penting sekali untuk berjemur setidaknya sekitar 15-20 menit per hari dan memaksimalkan area kulit yang terpapar oleh sinar matahari. Nah, sama halnya dengan vitamin D, vitamin K juga berperan penting untuk mengoptimalkan tumbuh kembang tulang dan tendon janin. Nah, asupan vitamin K yang cukup selama kehamilan juga dapat menurunkan risiko hiperemesis gravidum atau mual muntah berlebihan selama trimester 1 pada ibu hamil. Nah, bahan makanan sumber vitamin K itu antara lain sayuran berdaun hijau, brokoli, alpukat, kemudian ayam, dan juga kacang-kacangan. Nah, zat gizi selanjutnya adalah zat besi. Nah, zat besi merupakan salah satu komponen penyusun darah dan dia berperan penting untuk mengikat oksigen dari udara kemudian untuk disalurkan ke seluruh tubuh, termasuk juga tubuh janin. Nah, asupan zat besi yang cukup selama kehamilan dapat menurunkan komplikasi pada ibu hamil. Nah, pada bahan makanan yang dia tinggi kandungan zat besinya seperti daging, kemudian ada kacang-kacangan dan juga sayuran berdaun hijau. Mineral selanjutnya adalah zinc dan yodium. Nah, kedua mineral ini berperan penting dalam pembentukan sel tubuh janin, terutama sel otak dan juga sel imunnya. Nah, kekurangan asupan kedua mineral ini dapat meningkatkan risiko kecacatan janin, kelahiran prematur, bahkan keguguran. Nah, bahan makanan yang mengandung zinc dan juga yodium antara lain seperti ikan, udang, cumi-cumi, kemudian daging, telur, ayam, biji-bijian, kacang-kacangan, dan juga sayur. Mineral terakhir yang tidak kalah penting selama kehamilan trimester pertama adalah kalsium dan fosfor. Nah, kedua mineral ini dia akan bekerja sama dengan vitamin D dan juga vitamin K untuk mengoptimalkan tumbuh kembang tulang pada janin. Nah, asupan kalsium dan fosfor yang cukup selama kehamilan dapat menurunkan risiko preeklamsi pada ibu. Nah, bahan makanan yang mengandung kalsium dan juga fosfor antara lain ikan teri, kemudian kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga sayuran berdaun hijau seperti bayam, kangkung, sawi, dan sebagainya. Nah, berikut merupakan contoh menu sehari untuk ibu hamil. Ibu hamil dianjurkan untuk tetap menerapkan konsep piring makanku yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Pada konsep ini diatur porsi per kelompok bahan makanan untuk 1 kali konsumsi, di mana piring makan itu akan dibagi menjadi 3 bagian besar. Setengah piring berisi sayur dan buah, 1/4 piring berisi lauk pauk baik itu hewani maupun nabati, dan 1/4 piring berisi makanan pokok. Nah, untuk makan utama seperti sarapan, makan siang, dan makan malam, ibu dianjurkan untuk menerapkan porsi piring makanku. Sementara untuk selingannya, ibu dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang kaya gizi dan juga mengandung protein, mineral, vitamin, dan juga serat yang tinggi. Nah, contoh makanan untuk selingan itu seperti bubur Manado lengkap dengan
lauk pauknya, kemudian ada bubur kacang hijau dengan santan dan juga ketan dan sebagainya. Ibu hamil juga dianjurkan untuk memvariasikan bahan makanan yang dikonsumsi. Kenapa? Karena tidak ada satu jenis makanan yang punya kandungan gizi yang lengkap. Oleh karena itu, dengan mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam, tentunya kecukupan asupan gizi selama kehamilan lebih terjamin. Nah, ini yang sering disalahartikan oleh ibu-ibu yang sedang hamil. Anggapannya jika hamil itu berarti porsi makan harus naik 2 kali lipat dibandingkan porsi makan normal atau porsi makan biasanya. Nah, memang pada kehamilan trimester pertama itu ada penambahan energi sebesar 180 kilokalori dari total energi harian. Tetapi sebenarnya penambahan 180 kilokalori ini tidak besar, ya, tidak besar, tidak banyak. Dan penambahan 180 kilokalori ini bisa diakalin atau bisa dilakukan dengan cara menambah porsi lauk saat makan utama, yaitu saat sarapan, makan siang atau makan malam, atau menambah porsi selingan, misalnya yang tadi selingannya 2 kali sehari menjadi 3 kali sehari. Dan yang perlu diingat, selingannya ini tidak hanya asal bikin kenyang, tetapi juga harus memperhatikan kandungan zat gizi yang ada di dalam bahan makanan tersebut gitu. Nah, sangat dianjurkan untuk mengonsumsi kelompok bahan makanan seperti umbi-umbian, sayur, buah, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian sebagai bahan makanan untuk snack. Nah, bahan makanan itu bisa diolah misalnya seperti ubi kukus atau pisang rebus, terus kemudian menjadi bubur kacang hijau atau bubur kacang merah dan sebagainya. Berikut adalah contoh penambahan energi sebesar 180 kilokalori dalam sehari. Nah, penambahan energi sebesar 180 kilokalori ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu menambah porsi lauk saat makan utama atau menambah porsi selingan gitu. Jadi harus dipilih salah satu, jangan dua-duanya. Misalnya mau menambahkan lauk saat makan utama. Nah, di sini saya mencontohkan penambahan lauk hewani di sarapan dan juga makan siang dan satu porsi lauk nabati pada saat makan malam. Di sini yang saya gunakan pada saat sarapan dan juga makan siang itu ditambahkan 1 butir telur, sementara pada saat makan malam itu ditambahkan dengan 4 potong tahu. Nah, telur ini bisa diganti dengan setengah ekor ikan atau 1 potong ayam atau 5 ekor udang dan sebagainya. Sementara 4 potong tahu itu bisa diganti dengan 2 potong tempe atau 4 sendok kacang-kacangan. Nah, yang perlu diingat adalah sebaiknya lauk pauk ini diolah tidak dengan cara digoreng menggunakan minyak banyak atau deep fried. Kenapa? Karena dikhawatirkan energi yang dikonsumsi menjadi berlebihan. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk mengolah lauk pauk ini dengan cara dikukus, dipepes, direbus, diberi kuah kuning, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ibu hamil juga bisa menambahkan energi dengan cara menambah porsi selingan. Yang perlu diingat adalah pastikan selingannya ini berasal dari makanan yang padat gizi. Jadi dia punya kandungan protein, vitamin, mineral, dan juga serat yang tinggi. Dan bukan bahan makanan yang dia padat energi. Karena biasanya makanan yang padat energi ini, energinya itu berasal dari karbohidrat sederhana atau lemak jenuh, yang mana apabila dikonsumsi secara berlebihan dikhawatirkan dapat memicu kenaikan berat badan yang berlebihan pada ibu hamil. Nah, sangat disarankan untuk mengonsumsi bahan makanan yang berasal dari umbi-umbian, sayur, buah, biji-bijian, dan kacang-kacangan sebagai selingan. Nah, di sini saya mencontohkan untuk selingannya itu bisa dengan 1 genggam atau 1 porsi kacang edamame dan juga 2 buah atau 2 porsi pisang kukus. Nah, tentu saja selingan ini bisa diganti juga, misalnya seperti ubi panggang atau dibuat tiwul dengan parutan kelapa dan sebagainya.
Biasanya, ibu hamil yang berada di trimester pertama mengalami kondisi mual, muntah, dan juga pusing. Nah, kondisi ini disebut juga dengan morning sickness karena biasanya muncul di pagi hari. Nah, kondisi ini sebenarnya akan berkurang seiring bertambahnya usia kehamilan. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa morning sickness ini terjadi karena adanya perubahan hormon selama kehamilan. Nah, penelitian itu menunjukkan bahwa peningkatan hormon progesteron dan juga hormon HCG selama kehamilan dapat mengubah ritme kerja otot-otot di saluran pencernaan sehingga memicu reaksi mual dan muntah. Selain itu, morning sickness juga dipicu oleh peningkatan sensitivitas indera pembau dan juga indera perasa. Nah, penelitian terbaru juga menemukan bahwa sebenarnya asupan vitamin B6 dan juga magnesium yang rendah selama kehamilan dapat meningkatkan resiko terjadinya morning sickness pada trimester pertama kehamilan. Lalu bagaimana caranya mengatasi morning sickness? Yang pertama adalah makan dalam porsi kecil tapi sering. Kalau biasanya makan sehari itu 5 kali, yaitu 3 kali makan besar dan 2 kali selingan, sekarang bisa diganti dengan makan setiap 2-3 jam sekali. Selain itu, disarankan juga untuk mengurangi makanan atau minuman yang dia punya rasa dan aroma yang tajam seperti makanan berempah, kemudian makanan berbumbu pedas, atau makanan yang diolah dengan santan yang kental. Selain itu, sebaiknya juga hindari makanan atau minuman yang dia punya rasa manis dan punya kandungan lemak yang tinggi. Kenapa? Karena makanan atau minuman yang punya rasa manis dan punya kandungan lemak yang tinggi bisa memicu reaksi mual dan muntah. Nah, selain itu dianjurkan juga untuk tidak langsung minum setelah makan. Tujuannya agar lambung tidak terlalu penuh sehingga asam lambung terproduksi secara berlebihan. Nah, penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa ternyata mengonsumsi jahe itu bisa meredakan kondisi mual dan muntah. Oleh karena itu, asupan wedang jahe bisa menjadi pertimbangan untuk ibu hamil yang mengalami morning sickness. Terakhir dan yang terpenting adalah sebaiknya hindari pemicu morning sickness. Jadi kalau misalnya ternyata bau parfum itu bisa memicu mual, maka sebaiknya tidak menggunakan parfum dahulu. Atau misalnya ketika minum susu itu memicu rasa mual, sebaiknya susunya tidak dikonsumsi terlebih dahulu dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan trimester kedua dan ketiga, yaitu pada usia kehamilan 14-40 minggu. Nah, pembahasan ini sengaja dijadikan satu karena konsep tata laksana gizinya pada kehamilan trimester kedua dan juga trimester ketiga yaitu hampir sama. Nah, ternyata penelitian menunjukkan bahwa 90% penyempurnaan organ janin terjadi pada kehamilan di trimester kedua dan ketiga. Nah, kalau misalnya di trimester pertama, fokus utamanya adalah menyusun struktur dan rangka, sedangkan di trimester kedua dan ketiga ini fokus utamanya adalah mengisi dan mengoptimalkan struktur yang sudah dibangun. Jadi butuh asupan zat gizi yang lebih tinggi dibandingkan saat periode trimester pertama. Dan di periode ini biasanya nafsu makan ibu sudah mulai membaik atau cenderung meningkat karena morning sickness-nya sudah jauh berkurang. Tetapi yang perlu diingat jangan asal makan ini itu ya gitu. Jadi harus tetap mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan juga beraneka ragam. Tujuannya agar mencegah kenaikan berat badan yang berlebihan dan juga mengoptimalkan tumbuh kembang janin yang sehat. Kalau di trimester pertama, ibu hamil rentan mengalami kekurangan gizi akibat morning sickness. Nah, sebaliknya kalau di trimester kedua dan ketiga, ibu hamil rentan mengalami kelebihan asupan gizi karena peningkatan nafsu makan. Nah, peningkatan nafsu makan ini bisa disebabkan karena berkurangnya morning sickness dan juga bertambahnya ukuran janin. Oleh karena itu, sebenarnya apa saja sih dampak kelebihan gizi pada periode ini?
Dampak pertama adalah berat badan janin yang tidak sesuai dengan usia kehamilan. Hal ini bisa disebabkan karena kurang bergizinya makanan yang dikonsumsi oleh ibu. Jadi makanan yang dikonsumsi ini hanya tinggi energi saja, tetapi rendah protein, rendah vitamin, mineral, dan juga serat. Akibatnya, makanan yang dikonsumsi hanya menjadi cadangan lemak bagi ibu dan berkontribusi pada penambahan berat badan si ibu, bukan ke janinnya. Nah, selain itu, karena makanan yang dikonsumsi kurang bergizi, akibatnya janin tidak mendapatkan asupan gizi yang optimal, sehingga tumbuh kembang janin menjadi terhambat. Asupan makan yang berlebihan juga dapat meningkatkan risiko diabetes gestasional atau diabetes kehamilan pada ibu. Jadi, apabila ibu yang sebelum hamil punya kadar gula darah yang normal, nah pada saat hamil, kadar gulanya itu cenderung lebih tinggi. Salah satu penyebabnya adalah asupan makan yang terlalu tinggi energi, karena energinya ini sendiri mayoritas berasal dari karbohidrat sederhana dan juga lemak jenuh. Nah, diabetes gestasional itu dapat meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan dan juga pada saat melahirkan. Dampak terakhir adalah meningkatkan risiko penyakit degeneratif pada anak. Nah, janin itu juga bisa mengalami obesitas atau yang biasa dikenal dengan fetal makrosomia, di mana berat janin bisa mencapai 4-4,5 kilo saat ia lahir. Nah, janin yang mengalami obesitas itu lebih beresiko untuk menderita penyakit metabolik, penyakit kardiovaskuler, dan juga penyakit degeneratif lainnya saat ia dewasa nanti. Selanjutnya, bagaimana kebutuhan gizi di trimester kedua dan ketiga kehamilan? Jadi, jika di kehamilan trimester pertama ada penambahan energi sebesar 180 kilokalori, nah di trimester kedua dan ketiga ini ada penambahan energi sebesar 300 kilokalori dari total energi harian. Dan sebagian besar zat gizi makro dan mikro juga mengalami peningkatan. Nah, cuman yang perlu diingat di sini, selain zat gizi penting yang sudah dijelaskan di trimester pertama tadi, ada beberapa zat gizi penting tambahan untuk trimester kedua dan ketiga kehamilan. Nah, zat gizi tersebut antara lain vitamin B kompleks, kemudian magnesium, dan juga tembaga. Berikut adalah manfaat zat gizi tersebut dan juga sumber bahan makanannya. Yang pertama adalah vitamin B kompleks yang meliputi vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan juga B12. Nah, fungsi utama dari vitamin B kompleks ini adalah memetabolisme zat gizi dari makanan yang dikonsumsi oleh ibu ke janin. Selain itu, vitamin B kompleks juga berfungsi untuk membantu pembentukan sel tubuh janin, termasuk juga sel organ, sel otak, kemudian sel darah, dan juga sel imun. Nah, vitamin B kompleks ini terkandung di hampir seluruh bahan makanan, baik itu hewani maupun nabati, termasuk juga sayur, buah, dan juga umbi-umbian. Oleh karena itu, konsumsilah bahan makanan tersebut secara beraneka ragam untuk mengoptimalkan asupan vitamin B harian. Zat gizi selanjutnya adalah magnesium. Nah, zat gizi ini berperan penting sebagai antioksidan untuk melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas atau inflamasi. Nah, penelitian menunjukkan bahwa asupan magnesium yang optimal selama kehamilan dapat menurunkan kejadian kram kaki pada ibu hamil, kemudian menurunkan mual muntah, dan terakhir menurunkan risiko preeklamsi pada ibu hamil. Nah, bahan makanan yang mengandung magnesium antara lain kacang-kacangan, biji-bijian, sayur, ikan, dan juga seafood. Gizi terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah tembaga atau kaper. Sama halnya dengan magnesium, zat gizi ini bertindak sebagai antioksidan untuk melindungi sel janin dari kerusakan akibat radikal bebas atau inflamasi. Bahan makanan sumber zat gizi ini antara lain seperti sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian, ikan, dan juga seafood seperti udang, kepiting, atau cumi-cumi. Nah, berikut adalah contoh menu sehari untuk ibu hamil di trimester kedua dan ketiga.
Sama halnya dengan trimester pertama, ibu hamil tetap dianjurkan untuk menerapkan konsep piring makanku pada setiap waktu makan, yaitu sarapan, makan siang, dan juga makan malam. Selain itu, ibu hamil juga dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan selingan yang dia padat gizi, dalam artian tinggi protein, tinggi vitamin, mineral, dan juga serat. Jadi tidak hanya tinggi energi saja ya, tetapi bahan makanannya itu juga harus kaya gizi. Nah, untuk mengoptimalkan asupan gizi selama kehamilan, ibu juga dianjurkan untuk mengkonsumsi bahan makanan yang beraneka ragam agar kecukupan asupan gizi harian bisa terjamin. Yang membedakan porsi makan di kehamilan trimester pertama dan kehamilan trimester kedua adalah penambahan energinya. Jika di trimester pertama kehamilan ada penambahan energi sebesar 180 kilokalori, di kehamilan trimester kedua dan ketiga ada penambahan energi sebesar 300 kilokalori. Nah, penambahan ini bisa dilakukan dengan menambahkan porsi lauk setiap kali makan dan menambahkan porsi selingan. Jadi, jika di kehamilan trimester pertama ada dua cara untuk menambah energi, yaitu dengan menambah porsi lauk atau menambah porsi selingan. Tetapi di trimester kedua dan ketiga ini hanya ada satu cara, yaitu menambahkan porsi lauk dan juga menambahkan porsi selingan. Berikut adalah contoh penambahan energi sebesar 300 kilokalori dalam sehari. Nah, penambahan energi sebesar 300 kilokalori dalam sehari ini bisa dilakukan dengan menambah porsi lauk setiap kali makan dan menambah porsi selingan. Jadi misalnya setiap kali sarapan, ibu mengkonsumsi 1 butir telur. Nah, pada periode ini, ibu dianjurkan untuk mengkonsumsi 2 butir telur setiap sarapan. Nah, untuk lauk dimakan siang dan makan malam sebaiknya berbeda. Kalau misalnya tadi pagi sudah makan telur, mungkin dimakan siang bisa diganti dengan ikan, dan dimakan malam mungkin bisa diganti dengan tempe atau oncom. Nah, yang perlu diingat juga bahwa yang ditambahkan adalah porsi lauknya, bukan porsi makanan pokok atau nasinya. Nah, kalau misalnya sayurannya juga mau ditambah, itu juga lebih bagus. Dan yang perlu diingat juga, sebaiknya pengolahan lauk ini tidak dengan cara digoreng minyak banyak atau deep fried gitu. Jadi lebih dianjurkan untuk mengolah lauk pauk ini dengan cara dikukus, dipepes, dipindang, dibikin kuah kuning, atau sebagainya. Penambahan porsi selingan bisa juga dilakukan dengan menambah frekuensi selingan. Jadi kalau misalnya sebelumnya frekuensi makan selingan itu 2 kali sehari, nah di sini bisa ditambahkan menjadi 3-4 kali sehari. Dan yang perlu diingat, selingannya itu harus yang padat gizi atau kaya gizi, dalam artian dia tinggi protein, kemudian tinggi vitamin, mineral, dan juga serat. Jangan hanya mengkonsumsi selingan yang padat energi, karena sebagian besar energinya itu hanya berasal dari karbohidrat sederhana dan juga lemak jenuh. Jadi untuk selingannya sebaiknya bersumber dari umbi-umbian, kacang-kacangan, biji-bijian, sayur atau buah. Dan sebaiknya selingannya bukan dari makanan seperti cake atau martabak manis atau martabak telur, minuman manis, dan sebagainya. Masalah yang sering dialami oleh ibu hamil di periode ini adalah konstipasi, yang ditandai oleh frekuensi BAB yang jarang, nyeri ketika BAB, dan juga kesulitan ketika BAB, dalam artian BAB-nya keras. Nah, normalnya kita itu BAB setiap hari dengan konsistensi padat seperti sosis atau seperti pisang. Sama halnya dengan morning sickness, konstipasi yang dialami oleh ibu hamil juga disebabkan karena adanya perubahan hormon selama kehamilan. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan hormon progesteron dan juga hormon HCG selama kehamilan dapat mengubah ritme kerja saluran pencernaan, sehingga memperlambat gerak peristaltik usus. Selain itu, adanya tekanan dari rahim ke usus juga memperlambat gerakan peristaltik ini, sehingga pengosongan lambung dan pengeluaran feses menjadi lebih lama. Suplementasi zat besi yang biasanya diberikan pada ibu hamil juga dapat menyebabkan konstipasi, karena zat besi yang tidak terserap oleh tubuh harus dikeluarkan dari tubuh melalui saluran pencernaan.
Cara mengatasi konstipasi pada ibu hamil yang pertama dengan mengkonsumsi bahan makanan sumber serat seperti kacang-kacangan, biji-bijian dengan kulitnya, sayur, buah, dan juga umbi-umbian. Selain itu penting juga untuk memenuhi kebutuhan cairan harian dengan rumus 60 ml cairan per kilogram berat badan. Jadi misal berat badannya 50 kg, berarti cairan harian yang harus dipenuhi adalah 3 liter per hari. Nah, cairan ini bisa berasal dari air mineral atau air kelapa, kemudian jus, kuah sayur atau kuah kaldu, dan sebagainya. Dan yang terakhir juga jangan lupa untuk ibu hamil harus tetap bergerak aktif dan berolahraga secara teratur. Kenapa? Karena penelitian menunjukkan bahwa bergerak aktif dan berolahraga secara teratur dapat meningkatkan gerak peristaltik usus sehingga membantu mempercepat pengeluaran feses dari tubuh. Tadi sudah sedikit disinggung tentang kenaikan berat badan ibu selama kehamilan. Nah, sebenarnya kenapa sih ibu hamil itu harus naik berat badannya? Jadi, kenaikan berat badan ibu selama kehamilan merupakan salah satu tanda bahwa janin tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan bertambahnya sel tubuh di janin, maka akan menyebabkan kenaikan massa tubuh ibu. Selain itu, dengan bertambahnya berat badan ibu juga menurunkan risiko kelahiran prematur dan juga berat badan lahir rendah, atau biasa disebut dengan BBLR, di mana berat badan bayi ketika lahir ada di bawah 2,5 kg atau di bawah 2.500 gram. Kenaikan berat badan selama kehamilan juga menandakan bahwa ibu memiliki cadangan energi yang cukup untuk menjalani kehamilan dan juga awal menyusui. Nah, sebenarnya kemana aja sih alokasi atau distribusi kenaikan berat badan ibu selama kehamilan? Di tabel ini bisa terlihat bahwa sebagian besar kenaikan berat badan ibu selama kehamilan dialokasikan untuk tumbuh kembang janin, seperti penambahan berat janin, cairan ketuban, cairan intrasel, rahim, dan juga plasenta. Sementara sisanya dialokasikan untuk ibu, yaitu sebagai cadangan lemak dan protein, kemudian sebagai penambahan volume darah untuk mengoptimalkan penyaluran oksigen ke janin, dan juga penambahan jaringan payudara untuk persiapan menyusui. Namun perlu diingat, distribusi kenaikan berat badan ibu yang optimal selama kehamilan bisa dicapai apabila ibu mengkonsumsi asupan gizi yang tepat, baik secara kuantitas dan kualitas, dan juga bergizi seimbang. Oleh karena itu, ibu dianjurkan untuk mengkonsumsi beraneka ragam bahan makanan yang padat gizi, dalam artian tinggi protein, tinggi vitamin, mineral, dan juga serat, serta mengurangi konsumsi makanan padat energi, yang mana energinya ini sebagian besar berasal dari karbohidrat sederhana dan juga lemak jenuh. Berikut adalah tabel kenaikan berat badan ibu selama kehamilan. Penentuan kenaikan berat badan ini didasarkan oleh status gizi ibu sebelum kehamilan. Nah, status gizi ini bisa diperoleh dengan menghitung nilai IMT dengan cara membagi berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Normalnya kenaikan berat badan selama kehamilan sebesar 11,5 sampai 16 kg. Namun untuk ibu yang sebelum hamil memiliki status gizi kategori underweight, dianjurkan untuk menaikkan berat badan sebesar 12 sampai 18 kg selama kehamilan. Sementara itu, untuk ibu yang memiliki status gizi kategori obes sebelum hamil, dianjurkan untuk menaikkan berat badan kurang dari 7 kg selama kehamilan. Sebagai kesimpulan, berikut hal-hal yang sebaiknya dilakukan untuk mengoptimalkan kehamilan yang sehat. Yang pertama, konsumsilah makanan yang beraneka ragam dan bergizi seimbang. Pilihlah bahan makanan yang padat gizi, dalam artian mengandung protein, lemak baik, mineral, vitamin, dan juga serat yang tinggi. Selain itu, pilihlah sayur dan buah yang berwarna, karena selain kaya vitamin dan mineral, sayur dan buah yang berwarna juga tinggi zat fitokimia, yang mana fungsinya adalah sebagai antioksidan untuk mengoptimalkan sistem daya tahan tubuh.
Kemudian capai kenaikan berat badan yang ideal sesuai status gizi ibu sebelum hamil agar janin tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang ketiga, bergerak aktif dan berolahraga secara teratur untuk menjaga kebugaran ibu dan menurunkan risiko komplikasi selama kehamilan. Ibu hamil dianjurkan untuk berolahraga dengan intensitas rendah hingga sedang secara teratur minimal 5 kali per minggu. Nah, contoh olahraga yang bisa dilakukan itu seperti jalan kaki, kemudian berenang, yoga, pilates, atau angkat beban yang ringan. Yang keempat, manajemen stres dengan baik. Jadi selama hamil, usahakan ibu untuk terus berpikiran positif, rileks, sabar, dan juga optimis agar janin tumbuh dan berkembang dengan optimal. Dan yang terakhir, periksa kehamilan secara rutin minimal 6-8 kali selama kehamilan. Dan apabila diperlukan, bisa mengkonsumsi suplemen sesuai dengan saran dokter untuk mengoptimalkan tumbuh kembang janin. Kesimpulan selanjutnya, berikut hal-hal yang sebaiknya dihindari untuk mencegah komplikasi selama kehamilan. Yang pertama, mengkonsumsi makanan mentah atau setengah matang. Karena makanan mentah atau setengah matang beresiko tinggi masih mengandung patogen jahat yang dapat menyebabkan keguguran, mengganggu tumbuh kembang janin, dan juga meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan. Yang kedua, mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat sederhana, tinggi lemak jenuh, dan juga tinggi bahan tambahan pangan sintetis seperti pengawet, perasa, pemanis, pewarna, dan sebagainya. Nah, konsumsi bahan makanan tersebut dapat meningkatkan reaksi inflamasi di tubuh dan juga mengganggu tumbuh kembang janin. Yang ketiga, makan secara berlebihan dan tidak teratur, karena justru dapat meningkatkan kenaikan berat badan yang berlebihan dan juga menyebabkan berbagai masalah pencernaan seperti GERD, infeksi di usus, dan juga konstipasi. Yang keempat, sebaiknya menghindari konsumsi alkohol, rokok, dan juga kafein karena sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa mengkonsumsi hal tersebut dapat meningkatkan risiko keguguran, kelahiran prematur, kecacatan janin, dan juga komplikasi selama kehamilan. Dan yang terakhir, sebaiknya ibu hamil tidak berolahraga dengan intensitas tinggi karena akan meningkatkan risiko cedera. Nah, contoh olahraga intensitas tinggi itu seperti sprint, HIIT, body combat, dan juga angkat beban yang berat. Sekian materi mengenai gizi ibu hamil. Jika ada yang belum dipahami atau ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa.